Jokowi tidak harus dipenjara gara-gara ijazah palsu. Tapi Jokowi bisa dipenjara gara-gara kasus KKN lainnya. Yang hari ini banyak terjadi, menteri-menteri Jokowi ditangkap, menyatakan bahwa Jokowi, mereka setor uang kepada Jokowi. Kami akan menjawab semua tantangan ini, memberikan jawaban seterang-terangnya kepada masyarakat Indonesia agar kelak 2029 kita mendapatkan pemimpin yang tidak abu-abu latar belakang pendidikannya. Jelas latar belakang pendidikannya ya. Dan kita tidak akan melakukan apa yang disebut dengan perdamaian, restoratif justice, maaf-maafan, tidak akan kita lakukan. Walaupun sudah lebaran nantinya. Saya kira ini pokoknya. Kalau mau minta maaf, Pak Jokowi yang minta maaf. Bukan kepada kami, ke rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dia telah menipu bangsa ini selama lebih dari 10 tahun. Ditingkahi dengan hujan besar tadi yang sekarang sudah mereda. Kita berharapkan adanya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya, Bang Rizal dan Pak Rustam juga Bang Roy sangat bersyukur atas apapun yang ada yang saat ini Allah embankan kepada kami. Tanggal 15 Januari saya menerima surat pemanggilan sebagai tersangka yang pertama dan dari situ saya ada perasaan lega. Mengapa saya katakan lega? Kami merasa keadaan di mana seperti diadu domba ini setidaknya satu langkah selesai. Karena saya tahu ada kegelisahan di hati saudara-saudara kami di klaster 2, kok yang klaster 1 ini tidak juga diperiksa ya. Dan itu saya dengarkan sendiri narasinya. Dan hari ini saya sangat bersyukur saudara-saudaraku kita satu tujuan, kita satu kerjasama, kita sesungguhnya solid, tidak pernah terpecahkan ya. Kami pun ingin ditanya, kami pun ingin diperiksa agar diketahui apa duduk soal yang sebenarnya. Karena kita tahu dari awal di mana kami maunya melaporkan tapi hanya dihargai sebagai dumas, semua ketidakadilan itu terus berlangsung selama hampir 8 bulan ini ya. Nah, oleh karena itu ini menjawab segalanya. Mungkin ini bagian daripada puncaknya, saya tidak pernah tahu, akan tetapi yang pasti kami ini akan diproses dengan menggunakan KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Ini tergantung kepada petugas sendiri apakah mereka sudah siap melaksanakan dengan aplikasinya yang tersebut ya. Nah, oleh karena itu kami inginkan sebagai aparat yang sudah terlatih jangan lagi kagok dan bingung dengan hal tersebut. Karena jika bingung kamilah korbannya. Nah, kami mengatakan tadi bahwa ada 2 klaster, meskipun saya juga bingung, kok kayak perumahan, apakah ada klaster itu dikenal. Banyak sekali hal-hal yang janggal dalam hal ini. Nah, oleh karena itu kami datang kemari, kami ingin menjawab semua itu. Hari ini dengan besar hati, kami akan menjawab semua tantangan ini, memberikan jawaban seterang-terangnya kepada masyarakat Indonesia, agar kelak 2029 kita mendapatkan pemimpin yang tidak abu-abu latar belakang pendidikannya. Jelas latar belakang pendidikannya ya. Dan saya kira tidak ada lagi alasan, walaupun ada azas in dubio pro legi polri, di mana seorang penyidik yang ragu-ragu tetap melanjutkan. Harusnya mereka istiqomah kepada tegak lurus kepada penegakan hukum atau gakum ya. Demikian saya lanjutkan kepada Bang Rizal, langsung Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ingin sekarang lakukan sebenarnya adalah membuktikan terjadinya 2 kecacatan ya, cacat prosedural dan cacat substansial atau material juga. Yaitu bahwa dari segi prosedural nanti kita akan kritisi bahwa ini tidak benar, tadi sudah disinggung bahwa ini adalah pemaksaan, ini bukan penanganan kasus perkara kriminal, bukan. Tapi kriminalisasi. Ini bukan murni hukum, tapi ini adalah kemauan politik dengan memperalat hukum. Dan itu kan kita buktikan tentang aspek proseduralnya yang dibuat sedemikian rupa sebagai rekayasanya. Yang kedua tentu saja tidak kita uraikan lebih dalam itu, ialah masalah substansialnya. Ya, tuduhan ataupun sangkaan tentang pelanggaran pasal 310, 311, 160 KUHP lama yang dikaitkan dengan pasal 33, pasal 34 dan 246, bahkan 243 juga dikaitkan ke sana di KUHP baru yang
gambarkan bahwa 3 ataupun pasal-pasal itu kita akan buktikan tidak memenuhi bagi sangkaan kepada kita semua. Misalnya soal pencemaran 310, 311 atau 433, 434. Itu kan. Itu hal yang bagaimana terjadi pencemaran dikaitkan dengan fitnah. Jika belum ada pembuktian tentang ijazahnya itu asli atau palsu, sampai detik ini tidak ada satupun instansi yang punya kredibilitas bisa membuktikan tentang status ijazahnya asli atau palsu. Maka tidak ada itu pasal yang disebut pencemaran maupun fitnah. Kemudian yang berkaitan dengan masalah penghasutan. Penghasutan itu semua sudah tahu bahwa itu deliknya material. Material itu harus ada bukti nyata prakteknya dari apa yang disebut dihasutkan itu. Dan itu sama sekali kita bisa menyatakan tidak ada bukti itu. Tidak akan ada, berarti tidak mungkin terbukti pasal itu. Termasuk juga dikaitkan tadi 243 yang baru, misalnya soal ujaran kebencian berbasis sara. Sara apa? Dalam konteks yang apa kita kemukakan. Tidak ada hubungan dengan suku, tidak ada hubungan dengan agama, tidak ada hubungan dengan ras. Apalagi antar golongan. Nggak ada itu. Maka sebetulnya ini tidak memenuhi rumusan delik. Dan ini menggambarkan bahwa sebetulnya diada-adakan saja sampai ke proses tersangka ini. Jadi betul tadi, kalau dibawa, dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan harus menolaknya. Nggak mungkin diproses lebih lanjut. Dan kalaupun dilanjutkan berarti kriminalisasi berlanjut. Berarti proses politik jalan, hukum hanya alat. Inilah yang kita kembalikan ke rakyat. Hei rakyat Indonesia, negara ini adalah negara kekuasaan, bukan negara hukum. Makstat, bukan restat. Dan inilah kondisinya. Maka nggak bisa dibiarkan. Kami semua, baik yang di sini. Baik teman-teman, kita kembali lagi di channel ini di mana sebuah cuplikan video. Nah, pada hari ini Manas 3 anggota STPU Tola minta maaf kepada Jokowi. Dia akan masuk penjara atau diseret. Nah, kita tahu gimana menurut netizen atau masyarakat bahwa di sini tangkap dan adili Mulyono. Semoga Pak Rizal tidak selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan mau dipenjara kalau ijazah gak nongol. Kalau ijazah asli gak perlu sewa pengacara. Saya paling suka mendengarkan suara palu hakim ketua untuk ngetok yakin masuk penjara, tuk-tuk pasti dikandangkan. Jokowi nggak butuh kamu minta maaf, yang dibutuhkan Jokowi kamu masuk di penjara bikin gaduh gak ada ujung pangkalnya. Semoga Allah SWT mengazab dan melaknat Joko Widodo. Ngeri sekali teman-teman. Keluarga dan Kurninya berjuang terus. Ibu Kurnia CS. Betul untuk Jokowi kenapa susah diseret ke penjara padahal kasusnya banyak. Hebat Bu Kurnia. Kok TPU dan Roy CS dimusuhi, diancam polisi yang kita tanya-tanya mengayomi dan melindungi masyarakat. Mesti ya polisi menangkap dan mengadili Jokowi. Yang jelas-jelas banyak kasus yang menyeretnya namanya. Begitulah perjuangan kita sebagai orang Islam harus dimaafkan. Tapi hukum harus tetap ditegaskan atau dilaksanakan. Semoga perjuangan kebenaran berhasil dan selamat Indonesia yang kita cintai ini. Betul teman-teman. Kemudian
Cukup Bambang yang jadi korban Jokowi Hakim Solo. Semoga kejujuran kebenaran bisa menang agar rakyat Indonesia bisa merdeka, damai untuk kedepannya, makmur bangsaku. Tersangka abal-abal adili Joko Widodo, ijazahnya bermasalah, dan turunkan Gibran karena tidak memiliki ijazah SMA. Masalah ini selalu berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Nah, kemudian lagi masalah ijazah Gibran. Gaya plot twist Solo yang benar harus datang dan meminta maaf kepada yang salah, dan meminta harus maju terus ungkap kebenaran trio RRT dan trio lawyers. Semangat. Termul sudah dikutuk Tuhan. Mantap, tetap istiqomah. Jangan kasih ruang adu domba. Selalu mereka punya nyali dan mental yang benar-benar kuat. Dan akulah yang lemah. Kukira ini akan selesai. Kukira perlawanan dan yang mewakili kami rakyat jelata. Ada harapan lagi untuk kami orang-orang yang rindu keadilan dan kejujuran. Kemudian di sini ODGJ pada ngumpul. Ngeri sekali. Mantap. Maju terus. Semoga Allah melindungi RRTQ. Nuduh dulu terus ngalor ngidul cari bukti kan, tanpa sadar mereka itu udah dijorokin sama Egy Sujana terus ditinggalkan. Ini yang namanya terorisme. Semangat berjuang bongkar ijazah palsu Jokowi. Menurut mulut kalian sudah kelewatan. Jokowi juga punya keluarga, punya anak, punya saudara, dan tentunya punya pendukung yang paling banyak di Indonesia ini. Kalau terus-terusan, kalau kau hina, kau lecehkan, kami hanya bisa bilang jauhkanlah balak. Kalau para keluarga, anak-anaknya serta para pendukungnya bersatu dan kompak dan kesabarannya sudah habis dan terjadi kerusuhan, tentunya akan sangat berbahaya terhadap dirimu yang tiap hari menghina, merendahkan, sumpah serapah dengan ucapan kotor. Semoga kesabaran keluarga dan pendukungnya Pak Jokowi masih tersisa. Betul sekali teman-teman. Kita udah tahu gimana menurut netizen dari awal atau akhirnya nanti. Memang oknum FPI yang buat rusak bangsa di penjara. Itu anggotanya Rizky yang ngatain ulama Gus Dur. Buta mata buta hati. Pokok Pak Prabowo suruh pihak kepolisian harus tangkap Rizal Kurnia yang cocote nerocos. Bongkar. Dunia sudah tahu kelompok inilah yang selalu bikin keributan, selalu membawa nama rakyat. Nempelkan saja, ayo rakyat bersatu. Peneliti ijazah fotokopi, hahaha, jelas pasti palsu. Sudah pada tua kalau kayak gini, mau jadi apa keturunanmu nanti? Tiap hari keluar masalah gak mutu gini. Kok gak bosan kalau di penjara? Ya syukur. Inilah para penjuang kebenaran. Termul laknat dijuluki sampah masyarakat. Sang Bang Egy dan Bang Damai terpelanting di tengah jalan. Tapi jangan penjarakan Jokowi, kasihan. Lebih baik serahkan ke rakyat biar rakyat yang akan merejak Jokowi sampai babak belur hingga wajahnya gak bisa dikenali. Ngeri sekali teman-teman. Menurut teman-teman di netizen atau masyarakat yang tertulis di komentar ini, mantap terus maju pantang mundur saudaraku, biar mati di kalang tanah daripada hidup bercermin bangkai demi NKRI. Buat pengkhianat jangan kamu kira orang yang terbunuh
di jalan Allah itu ia telah mati sebenarnya. Ia masih hidup, ingat Allah tidak tidur. Kalaupun Jokowi aman sementara ini, suatu waktu ada waktunya ia digiring untuk diadili. Itu pun kalau ia sehat. Sekarang ia sedang diadili sama penyakitnya yang makin parah menggorokoti tubuhnya. Baik teman-teman, sampai sini aja video dari sebuah cuplikan video ini. Jangan lupa berkomentar, kasih komentar yang baik. Terima kasih yang udah bergabung di channel saya. Salam NKRI, harga mati.